Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya muliakan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan beserta staf, karyawan dan karyawati yang menyaksikan video ini di mana saja Anda berada. Saya diminta untuk menjelaskan secara singkat berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan selama wabah COVID-19 ini masih berlangsung. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tentu tidak mudah bagi kita sebagai seorang muslim yang biasanya ibadah kita secara normal di masjid, beramai-ramai berjamaah, dan kali ini kita dibatasi oleh keadaan. Namun kita perlu berbahagia karena agama kita agama yang lengkap. Dalam keadaan apapun selalu ada alternatif untuk beribadah, baik kondisi normal maupun kondisi-kondisi tertentu seperti saat ini. Baik, sebenarnya wabah ini tidak mengganggu apa-apa dalam ibadah kita atau tata cara ibadah kita. Hanya saja yang terganggu adalah ibadah-ibadah yang semestinya kita laksanakan secara berjamaah. Seperti misalkan Jumatan. Jumatan memang kita harus laksanakan secara berjamaah. Atau melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid secara berjamaah, itu tidak bisa kita lakukan. Dan kalau kita lihat dari seluruh ibadah kita, yang terganggu hanyalah berjamaah ini saja. Karena COVID-19 ini hanya melarang kita untuk berkumpul beramai-ramai atau physical distancing. Maka juga berkaitan dengan ibadah kita. Adapun ibadah lainnya, maka tidak ada yang terganggu. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita, tidak ada yang terganggu. Dan kata terganggu ini pun perlu kita pahami dengan baik. Bahwa selama COVID-19 ini, bahasa yang salah itu seakan-akan kita tidak beribadah, padahal cuma memindahkan ibadah yang kita lakukan di masjid, kita pindahkan di rumah, cuma itu saja. Memindahkan tempat ibadah saja. Yang selama hari ini kita laksanakan berjamaah di masjid, kita laksanakan di rumah. Baik, kita fokus misalkan tentang masalah sholat misalkan. Nah, sholat yang selama hari ini kita laksanakan berjamaah di masjid, juga bisa kita pindahkan jamaah itu di rumah. Tarawih misalkan, kita biasanya Ramadan tarawih kita di masjid, beramai segala macam. Nah, pada masa COVID-19 ini kita pindahkan di rumah. Cuma memindahkan tempat berjamaahnya bisa kita pindahkan di rumah. Artinya selama hari ini kita di masjid berjamaah dengan imam, kali ini kita juga berjamaah. Hanya saja berjamaahnya kita pindahkan di rumah. Nah, jadi beberapa ketentuannya sama. Misalkan kita biasanya di masjid ada azan. Bagaimana di rumah? Kalau di rumah dengar azan di masjid, maka di rumah kita tak perlu azan. Maka kalau kita mau berjamaah di rumah, kita cukup qomat saja. Nah, itu cuma perbedaannya pada hal-hal yang seperti itu. Adapun siapapun yang menjadi imam, maka ketentuannya sama. Selama hari ini di masjid ada orang yang ditunjuk menjadi imam, dan dia mungkin sudah lulus, dites segala macam. Di rumah, semua orang bisa jadi imam. Hanya saja ada yang lebih layak jadi imam. Misalkan yang wajib jadi imam itu cuma boleh laki-laki. Bisa jadi suami, seorang ayah, seorang anak yang masih sekolah, yang masih kecil pun boleh jadi imam. Asalkan dengan catatan dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak laki-laki misalkan belum balik tapi sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, itu disebut dengan anak mumayyiz. Anak mumayyiz boleh jadi imam dalam sholat. Nah, asalkan dia tidak main-main ya. Kalau dia main-main berarti dia belum mumayyiz. Kalau dia sudah sholatnya benar, wudunya benar, berarti ini anak mumayyiz, dia boleh jadi imam dalam sholat. Nah, adapun safnya mungkin orangnya tidak banyak, maka mengatur safnya juga perlu. Kalau seandainya sholatnya satu laki-laki dan satu laki-laki makmum, maka seorang makmum yang sendirian laki-laki berada di samping imam. Kalau perempuan sendirian berada di belakang imam.
Nah, kalau seandainya tidak ada laki-laki, maka perempuan pun bisa jadi imam dengan syarat makmumnya semuanya adalah perempuan. Maka bagaimana safnya? Saf imamnya cuma maju ke depan sedikit saja, cuma beberapa senti saja untuk membedakan mana imam, mana makmum. Adapun zikir berjamaah itu tidak wajib. Adapun selawatan-selawatan di sela-sela salat itu tidak wajib. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada perbedaan antara salat ketika ada Covid dengan tidak ada Covid. Perbedaan cuma pada hal yang selama hari ini kita laksanakan berjamaah di masjid bisa kita pindahkan di rumah. Misalkan nanti kita mau salat Idul Fitri kita bisa laksanakan di rumah. Nah, tidak ada yang berani khutbah, ya udah nggak usah khutbah, salat Idul Fitri saja nggak usah khutbah. Apalagi misalkan Jumatan kita tidak berada di masjid, kita ganti dengan zuhur. Nah, maka dari itu ini adalah momen di mana kita untuk mendewasakan diri dalam beragama. Intinya Allah tetap akan memberikan pahala yang sempurna untuk kita, karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu hukum kepada hambanya, melainkan kekuatan hukum itu, beban hukum itu sesuai dengan kemampuan hamba itu untuk menjalankannya. Saya rasa itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.